kami akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antipsikotik Atipikal pada Pasien Dewasa dengan Skizofrenia di Kota Jakarta. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoekonomi serta sebagai bentuk penerapan evaluasi ekonomi kesehatan dalam penata laksanaan skizofrenia. Melalui video ini, kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan dalam analisis efektivitas biaya terapi antipsikotik atipikal. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental berat yang bersifat kronis dan ditandai oleh gangguan pada proses pikir, persepsi, emosi, serta perilaku. Penyakit ini berdampak signifikan terhadap fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan. Selain itu, skizofrenia juga menurunkan kualitas hidup pasien dan memberikan dampak psikososial yang besar baik bagi pasien maupun keluarganya. Skizofrenia memerlukan penata laksanaan jangka panjang dan seringkali membutuhkan pemantauan berkelanjutan karena memiliki perjalanan penyakit yang panjang dan resiko kekambuhan yang tinggi. Secara global, prevalensi skizofrenia diperkirakan berkisar antara 0,3 hingga 1% dari populasi dunia. Angka ini menunjukkan bahwa skizofrenia merupakan masalah kesehatan mental yang cukup signifikan. Penata laksanaan skizofrenia pada umumnya memerlukan terapi jangka panjang menggunakan obat antipsikotik. Apabila terapi tidak optimal, pasien beresiko mengalami kekambuhan yang dapat meningkatkan kebutuhan rawat inap dan memperbesar beban ekonomi. Oleh karena itu, pemilihan terapi yang tepat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengobatan skizofrenia. Terapi utama dalam penata laksanaan skizofrenia adalah terapi farmakologis, yang dimana menggunakan obat antipsikotik. Dalam praktik klinis saat ini, antipsikotik atipikal atau antipsikotik generasi kedua lebih banyak digunakan dibandingkan dengan antipsikotik generasi yang pertama. Antipsikotik atipikal yang dimana contohnya olanzapin, risperidon, quetiapine, dan zibrasidon, yang dimana dipilih karena memiliki efektivitas yang baik serta risiko efek samping yang ekstrapiramidal yang dimana relatif lebih rendah. Namun masing-masing obat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari segi efektivitas, efek samping, dan biaya pengobatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan terapi dan beban biaya yang ditimbulkan. Skizofrenia tidak hanya memberikan dampak klinis, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar. Biaya pengobatan skizofrenia mencakup biaya langsung medis seperti obat-obatan, rawat inap, dan pemeriksaan penunjang serta biaya tidak langsung akibat penurunan produktivitas pasien, dan meningkatnya kebutuhan perawatan dan jangka panjang. Dalam banyak kasus, biaya rawat inap dan kekambuhan menjadi komponen biaya terbesar. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan terapi yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga efisien dari sisi biaya. Baik, selanjutnya ada farmakoekonomi. Efektivitas suatu terapi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan hasil klinis semata. Aspek biaya juga perlu dipertimbangkan, terutama dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Nah, farmakoekonomi merupakan ilmu yang membandingkan biaya dan outcome dari berbagai alternatif terapi. Salah satunya yaitu metode farmakoekonomi. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis atau CEA. Melalui CEA dapat diketahui hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan outcome klinis yang diperoleh. Di Kota Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang tinggi. Jadi pemilihan terapi skizofrenia ini
yang cost efektif menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Namun perbedaan biaya dan efektivitas antar antipsikotik atipikal menuntut adanya evaluasi yang sistematis. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kajian analisis efektivitas biaya penggunaan antipsikotik atipikal pada pasien dewasa dengan skizofrenia di Kota Jakarta berbasis data literatur ilmiah guna memberikan gambaran terapi yang paling efisien dari sisi biaya dan efektivitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, berapa besar biaya pengobatan skizofrenia pada pasien dewasa yang menggunakan antipsikotik atipikal di Kota Jakarta. Nah, lalu yang kedua, bagaimana efektivitas terapi antipsikotik atipikal pada pasien dewasa dengan skizofrenia ini. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana nilai efektivitas biaya penggunaan antipsikotik atipikal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, alternatif terapi antipsikotik atipikal manakah yang paling cost effectiveness dalam penata laksanaan skizofrenia. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi dan menghitung biaya pengobatan skizofrenia pada pasien dewasa yang menggunakan antipsikotik atipikal. Yang kedua, menilai efektivitas terapi antipsikotik atipikal pada pasien dewasa dengan skizofrenia berdasarkan parameter efektivitas yang digunakan. Yang ketiga, menghitung nilai efektivitas biaya penggunaan antipsikotik atipikal. Yang terakhir, menentukan alternatif terapi antipsikotik atipikal yang paling cost efektif dalam penata laksanaan skizofrenia. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Di mana manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi klinik dan farmakoekonomi, khususnya terkait analisis efektivitas biaya terapi antipsikotik atipikal pada pasien skizofrenia. Kemudian bagi manfaat praktis, yaitu bagi tenaga kesehatan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan terapi antipsikotik yang efektif secara klinis dan efisien secara biaya. Kemudian bagi pengambil kebijakan kesehatan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alternatif terapi skizofrenia yang cost efektif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembiayaan kesehatan. Dan yang terakhir bagi akademisi dan penelitian diharapkan dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang farmakoekonomi dan kesehatan mental. Selanjutnya, menurut DSM-5, skizofrenia didefinisikan sebagai gangguan psikotik kronis yang ditandai oleh distorsi fundamental dalam pikiran dan persepsi disertai gangguan emosi dan perilaku. Gejala skizofrenia dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu gejala positif merupakan gejala yang mencerminkan adanya distorsi atau kelebihan fungsi mental seperti halusinasi, waham, dan gangguan proses pikir. Gejala negatif ditandai oleh penurunan atau hilangnya fungsi normal seperti efek tumpul, alogia, dan penurunan motivasi. Gejala negatif sering bersifat menetap dan berkontribusi besar terhadap disabilitas jangka panjang pada pasien skizofrenia, dan gangguan kognitif meliputi gangguan perhatian, memori, dan fungsi eksekutif. Gangguan ini berdampak signifikan terhadap kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan seringkali tidak sepenuhnya membaik meskipun gejala positif telah terkontrol. Etiologi skizofrenia bersifat multifaktorial, melibatkan faktor genetik, biologis, dan lingkungan dengan gangguan neurotransmitter. Antipsikotik
Psikotik atipikal bekerja dengan menghambat reseptor D2 dan serotonin 5-HTA2 sehingga membantu mengendalikan gejala skizofrenia dengan risiko efek samping motorik yang lebih rendah. Beberapa antipsikotik atipikal yang umum digunakan dalam terapi skizofrenia antara lain ada olanzapine, yaitu memiliki efektivitas yang baik namun beresiko menyebabkan efek samping metabolik. Lalu ada risperidon. Risperidon ini banyak digunakan karena efektivitasnya yang baik dan biaya relatif terjangkau. Lalu ada quetiapine memiliki profil sedatif. Sedangkan ada ziprasidon relatif lebih aman terhadap peningkatan berat badan. Perbedaan karakteristik tersebut itu menyebabkan pemilihan antipsikotik atipikal perlu disesuaikan dengan kondisi klinis pasien serta pertimbangan efisiensi biaya. Jadi, dalam analisis farmakoekonomi, biaya merupakan komponen paling utama yang digunakan untuk menilai besarnya sumber daya yang dikonsumsi dalam suatu intervensi kesehatan. Biaya mencerminkan nilai ekonomi dari seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Secara umum, biaya dalam pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya langsung medis, biaya langsung non-medis, dan biaya tidak langsung. Adapun biaya langsung medis adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan pasien, seperti biaya obat-obatan, rawat inap, pemeriksaan penunjang, serta tindakan medis dan keperawatan. Pada skizofrenia, biaya obat antipsikotik dan biaya rawat inap merupakan komponen biaya yang paling besar. Adapun biaya langsung non-medis mencakup biaya yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis seperti biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama proses pengobatan. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya akibat hilangnya produktivitas pasien dan caregiver akibat penyakit yang pada skizofrenia sering kali cukup tinggi. Untuk menilai hubungan antara biaya dan hasil terapi, dengan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Dalam metode ini, biaya dibandingkan dengan outcome klinis seperti keberhasilan terapi atau keberlanjutan penggunaan obat. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk ICER dan ICER yang digunakan untuk menentukan alternatif terapi yang paling cost efektif. Analisis ini sangat penting dalam pemilihan terapi skizofrenia yang efektif secara klinis dan efisien dari sisi biaya. Nah, penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan deskriptif. Analisisnya berbasis di literatur. Nah, data diperoleh dari jurnal ilmiah internasional yang membahas tentang efektivitas biaya penggunaan antipsikotik atipikal alternatif terapi yang dianalisisnya meliputi olanzapine, risperidon, quetiapine, dan ziprasidon. Nah, dengan outcome berupa keberlanjutan terapi atau tidak terjadinya penghentian pengobatan atau discontinue of treatment yang mencerminkan efektivitas secara keseluruhan, di mana outcome ini dipilih karena mampu menggambarkan kombinasi antara efektivitas klinis, tolerability obat, dan kepatuhan pasien terhadap terapi. Nah, analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER untuk masing-masing alternatif terapi antipsikotik atipikal. Hasil analisisnya disajikan dalam bentuk tabel untuk menentukan alternatif terapi yang memberikan outcome terbaik dengan biaya yang paling efisien. Kesimpulannya, skizofrenia ini membutuhkan terapi jangka panjang yang mahal, terutama untuk obat antipsikotik, karena tiap obat antipsikotik atipikal punya efektivitas dan biaya berbeda. Penelitian ini menggunakan analisis efektivitas biaya atau CEA untuk membandingkannya. Hasil diharapkan menunjukkan obat mana yang paling efisien, memberi hasil klinis terbaik dengan biaya paling rendah, sehingga dapat membantu tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan menentukan pilihan terapi yang paling cost efektif.